Halo semua, selamat datang di episode pertama KPMG Insights Live. Hari ini episode perdana ya. Perkenalkan, nama saya Vivian dari tim ESG Advisory dan hari ini bersama saya ada rekan saya Angga Puja Prayoga atau biasa dipanggil siapa? Angga boleh? Angga boleh ya? Puja Angga atau boleh. Puja boleh. Yang mana Oke. aja boleh ya? Oke. Jadi senang sekali hari ini bisa bersama dengan para listeners, para viewers sekalian. Apa kabarnya hari ini Puja? Baik. Kamu apa kabar, Vivian? Baik juga, Baik. terima kasih. Oke. Sedikit pengantar untuk para viewers. Jadi lewat videocast pertama KPMG Insights Live ini, kami akan membahas topik-topik bisnis yang sedang relevan dan banyak diperbincangkan. Mulai dari ESG, sustainability, AI, digital security, dan mungkin isu-isu strategis banyak lainnya ke depannya. Nah, untuk episode pertama kali ini, mungkin kita akan mulai dengan topik yang cukup hangat, yaitu terkait dengan ESG dan juga sustainability. Nah, biasanya kita sudah familiar nih dengan laporan keuangan ya yang wajib disusun oleh perusahaan. Sekarang untuk aspek keberlanjutannya, sudah ada standar baru yang disebut dengan PSPK atau Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan. Nah, mungkin Puja bisa bantu jelaskan sedikit ya terkait apa sih PSPK ini dan mengapa perusahaan itu harus melakukannya. Oke, thank you. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Mungkin beberapa kali saya diskusi dengan teman-teman, ya, dengan industri juga, perusahaan, preparers. Satu hal sebenarnya yang perlu kita pahami adalah kenapa ini penting. Ya, kenapa pada akhirnya kok Dewan Standar Keberlanjutan IAI ini mengeluarkan produk PSPK. Ya, jadi kita lihat dulu nih kenapa ini penting untuk bisnis. Investor in the past, mereka memiliki akses terhadap laporan keuangan, ya kan? Nah, sekarang mereka udah berganti nih paradigmanya. Sekarang mereka ingin juga mendapatkan akses terhadap informasi non-keuangan. Informasi non-keuangan ini ya bisa direpresentasikan ke dalam sustainability issue, sustainability topik. Nah, bagaimana nih uang misalkan atau dana yang disimpan oleh investor di dalam perusahaan itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut untuk dua hal. Satu, economically untuk profit. Satu lagi, apakah kontribusi saya di dalam perusahaan itu memang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut ya untuk sesuatu yang memiliki manfaat, tanggung jawab di masa depan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan laporan keuangan kita melihat ini outlook-nya adalah yang sudah terjadi past historical, sustainability information yang akan diungkapkan di dalam laporan keuangan ini itu akan melihat ke arah yang lebih ke depan atau kita pakai istilah forward looking. Oke. Untuk mengaddress concern tersebut, akhirnya internationally mungkin Vivian aware bahwa sudah ada International Sustainability Standard Board yang mengeluarkan IFRS S1 dan S2. Nah, nggak hanya international standard, Indonesia ya dalam hal ini melalui Dewan Standar Keberlanjutan juga ingin mengambil kontribusi terhadap hal itu. Akhirnya dikeluarkanlah si PSPK 1 dan PSPK 2. Jadi PSPK 1 ini in reference to IFRS S1, PSPK 2 in reference to IFRS S2. Ya, itu yang kita rujuk di situ. Ya. Oke, terima kasih. Jadi bisa dibilang PSPK 1 dan PSPK 2 ini memang dia tuh adalah sebuah standar keberlanjutan yang ke depan ini akan semakin luas untuk diadopsi oleh perusahaan supaya praktik bisnisnya itu makin transparan dan juga semakin sustainable gitu ya. Oke, nah biasanya setelah paham terkait dengan definisinya, mungkin pertanyaan berikut yang sering muncul adalah sebenarnya informasi apa saja sih yang harus diungkapkan oleh para perusahaan ini? Oke. Kita ambil contoh ya, misalkan kita punya kehidupan sehari-hari, kamu, saya gitu kan ya. Kita di mana-mana kita tahu bahwa banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan lewat proses bisnisnya mereka. Ambil satu contoh, misalkan kita suka ngopi nih ya, cup gitu ya, cup kopi untuk minuman itu terbuat dari plastik dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah dari satu produk yang diciptakan atau yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, sebenarnya ada efek samping nggak sih ke lingkungan sekitar kita, ya kan? Nah, mungkin dari plastik ini kemudian tidak dipakai, dibuang, akan menjadi sampah. Nah, pertanyaannya apakah kita tahu bagaimana perusahaan tersebut mengolah sampah tersebut? Ya, sehingga dampaknya ini tidak makin buruk terhadap lingkungan. Bagaimana kita tahu? Kita hanya akan tahu ketika kita mendapatkan informasi atau ada akses informasi yang diungkapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, lewat apa gitu kan? Kalau laporan keuangan, kita ya akan lihatnya itu adalah angka-angka di dalam laporan keuangan ya, di balance sheet misalkan, di P&L dan lain sebagainya.
Nah, informasi ini di mana adanya? Nah, ini akan ada di report yang namanya sustainability report tadi, gitu. Nah, inilah yang perusahaan atau investor harapkan apapun yang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut sifatnya konsisten, ada acuannya, ada standarnya, bersifat sistematik. Nah, inilah si PSPK 1, PSPK 2 inilah yang akan membantu preparer atau perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan tadi, gitu ya. Itu mungkin satu contoh yang bisa memberikan sedikit pemahaman mungkin. Ya. Oke, terima kasih banyak Puja. Tadi kita sudah ngomong tentang informasi apa saja yang perlu disiapkan oleh perusahaan ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya pengungkapan PSPK ini perlu disampaikan di mana letaknya dan juga kapan? Oke, saya cerita sedikit dulu terkait di Indonesia itu bagaimana sih prakteknya, gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi saya cerita sedikit bahwa investor memerlukan akses terhadap informasi non keuangan tersebut atau sustainability tadi kan. Nah, ini in practice di Indonesia saat ini ada aturan. Ya, itu adalah aturan POJK 51 tahun 2017. Inilah sebenarnya yang mengatur entitas-entitas di Indonesia yang harus menyiapkan laporan keberlanjutan tadi atau sustainability reporting atau disclosures atas sustainability informations. Nah, karena ini aturan dikeluarkan oleh OJK, jadi sebenarnya tidak semua entitas di Indonesia yang harus mematuhinya. Hanya entitas yang berada di dalam naungan POJK tersebut. Contohnya apa? Misalkan banking, ya kan, financial services non-banking, kemudian listed company, ya, dan beberapa sektor yang memang masuk ke dalam aturan tersebut. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalau begitu dengan private company gimana? Nah, itu tidak dalam aturan POJK 51. Jadi mereka tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan informasi tersebut. Nah, pertanyaannya di mana diungkapkan? Aturan sekarang POJK 51 yang berlaku saat ini itu lewat yang namanya annual report. Pernah dengar mungkin annual report ya, laporan tahunan. Nah, ya, jadi ada yang diungkapkan di sana dalam annual report. Tetapi ada juga yang menyiapkan satu laporan terpisah yang kita sebut laporan keberlanjutan tadi. Ya, jadi annual report ada, sustainability report juga ada, atau mau digabung menjadi satu laporan yang disebut integrated report. Mungkin pernah lihat integrated report, ya itu biasanya lebih tebal dari annual report ya. Jadi digabung di situ. Nah, sekarang pertanyaannya tadi adalah dengan PSPK 1, PSPK 2 yang baru ini, apakah praktek tersebut masih sama atau tidak? Gitu ya. Nah, jawabannya adalah ada flexibility di situ. Jadi tidak diatur secara spesifik mau di mana. Ya, itu artinya masih boleh di annual report gitu ya, atau di sustainability report terpisah, atau di dalam integrated report. Atau bahkan ada istilah, misalkan kalau Vivian tahu, ada yang namanya MD&A, Management Discussion Analysis. Jadi di dalam annual report itu biasanya ada diskusi manajemen terkait bagaimana prospek perusahaan ke depannya, pencapaian tahun ini seperti apa. Nah, itu pun boleh dimasukkan di situ. Ya, jadi yang paling penting adalah informasi terkait keberlanjutan ini atau sustainability information ini, terkhusus untuk yang memiliki dampak keuangan, itu diungkapkan di dalam informasi atau laporan tersebut gitu. Terima kasih. Jadi memang tidak ada batasan harus di mana seperti itu ya. Jadi memang ada fleksibilitas di sini. Betul. Kemudian untuk timingnya sendiri, Puja, itu di bulan apa? Apakah ada spesifik? Apakah fleksibel atau bagaimana prakteknya? Timing. Mungkin saya kasih sedikit gambaran standar internasionalnya dulu ya. ISSB standar IFRS S1 S2 itu mengharuskan untuk mengungkapkan informasi ini pada saat yang sama dengan laporan keuangan tersebut di-publish atau diungkapkan. Berarti bayangkan, misalkan laporan keuangan untuk satu listed entity, biasanya ada yang publish di end of February, end of March, end of April misalkan. Nah, ini kalau sudah menerapkan ISSB standar tadi, IFRS S1 dan S2 ini, mereka harus mengungkapkan informasi keuangan tadi terkait keberlanjutan pada periode yang sama dengan laporan keuangan. Nah, ini international standard, ISSB standard. Tetapi PSPK Indonesia ya berarti ya, ini PSPK 1 dan PSPK 2 itu juga menggunakan kata yang sama pada saat yang sama. Tetapi pada saat yang sama ini kita definisikan itu paling tidak sesuai dengan atau tanggal yang sama dengan tanggal laporan tahunan perusahaan tersebut dipublish.
I see. Gitu. Jadi ada perbedaan di sini ya. Ya. Hati-hati ya. Oke. Itu ada sedikit perbedaan gitu. Oke, terima kasih banyak Puja. Ya. Jadi tadi secara pengungkapan itu lebih fleksibel ya, mau di mana bisa juga di annual report, bisa di sustainability report atau di MD&A. Betul. Dan secara timingnya itu paling lambat diupayakan untuk tidak lebih dari annual report dipublish seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin Puja, tadi ada menarik ya menyampaikan sedikit terkait dengan POJK. Nah, kalau misalkan yang biasa dilakukan oleh perusahaan, itu biasanya untuk sustainability report, mereka sudah menggunakan standar GRI atau Global Reporting Initiative dan juga POJK 51 nih. Kalau misalkan mereka sudah ada dua pengungkapan ini, apa yang harus dilakukan untuk mereka? Apakah harus dirombak? Apakah harus tinggal ditambahkan? Atau bagaimana nih, Puja? Oke, ya. Betul ya, POJK 51 itu yang sekarang kita terapkan untuk perusahaan-perusahaan yang menyiapkan sustainability report, memberikan acuan sebenarnya ini mengungkapkan lebih ke arah dampak. Ya, jadi apa yang perusahaan lakukan dalam business operation ini memberikan dampak terhadap lingkungan, terhadap social aspek, dan terhadap dampak ekonomi. Ini yang mengarah kepada satu, kalau saya boleh kasih sedikit ini ya pemahaman. Ini kita sebut dengan istilah inside out. Inside out itu lebih ke arah apa yang perusahaan lakukan, ya, mau berbisnis, mau beroperasi, kemudian manufacturing dan lain sebagainya. Ini ada dampaknya keluar, inside out. Tetapi si PSPK 1, PSPK 2 yang kita rujuk dari IFRS S1 S2, ini sebaliknya. Outside in. Ya, jadi apa yang ada di luar, external factors yang ada di luar, lingkungan, environmental, social aspek, misalkan governance dan lain sebagainya, ini bisa menjadi resiko atau peluang bagi operational atau prospek perusahaan outside in. Nah, ini jadi bisa dilihat ada dua perspektif yang berbeda ya. Karena reporting kita POJK 51 atau yang tadi disebutkan GRI itu lebih ke inside out. Nah, pertanyaannya adalah PSPK 1, PSPK 2 outside in. Berarti artinya ada dua perspektif yang berbeda kan? Balik ke pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan jika sudah seperti itu? Karena perusahaan kali ini udah ngungkapin berdasarkan pendekatan inside out tadi. Betul. Nah, yang akan dilakukan oleh perusahaan menurut saya adalah melakukan analisa gap. Current reporting saat ini yang sudah menggunakan GRI, POJK 51, ini harus dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PSPK tadi, PSPK 1, PSPK 2. Karena adanya gap ini, nah itulah yang udah mulai perusahaan harus penuhi. Kurangnya apa saja di situ? Ya, misalkan dari sisi governance-nya, dari sisi strateginya, dari sisi risk management-nya, atau metric and target-nya. Gitu. Jadi itu ya, dilakukan dulu gap analysis. Nah, cuman Viv, saya kasih sedikit update. POJK 51 yang tadi saya sampaikan, ini sekarang sedang dalam proses pengkinian. Nah, pengkinian ini menggunakan apa? PSPK 1 dan PSPK 2. Nah, jadi ini diharapkan nanti mungkin akan publish by end of this year, 2026, ya, dan kemudian akan efektif immediately. Ya, jadi nanti diharapkan ketika PSPK 1, PSPK 2 efektif di 1 Januari 2027, POJK 51-nya sudah dikinikan. Artinya akan lebih align. Ya, mungkin itu ya. Time yang tepat ya kita berbicara terkait ini ya kalau gitu ya Puja ya. Betul. Sip, terima kasih. Dan juga artinya tidak harus merombak dari awal ya, bisa dilakukan gap assessment, kemudian nanti bisa tinggal ditambal-tambal saja yang kurang-kurang seperti itu ya. Noted. Nah, kemudian Puja kan juga sebagai practitioner ya, ada berbicara juga dengan berbagai macam perusahaan, berbagai macam industri. Kira-kira nih dari pengalaman Puja sendiri, tantangan apa sih yang kayak awal-awal dihadapi oleh perusahaan-perusahaan ini? Good question. Kita pakai analogi laporan keuangan. Kita semua udah terbiasa dengan laporan keuangan. Tapi ketika laporan keuangan itu baru saat itu, kita punya tantangan. Bagaimana mau memastikan laporan keuangan yang saya siapkan, yang saya ungkapkan, accurate. Satu itu kan, lengkap informasinya. Wajar, tidak menyebabkan adanya salah saji buat pembaca atau pengguna laporan keuangan. Nah sekarang bayangkan sustainability related information yang perlu diungkapkan di dalam laporan tersebut. Challenge yang pertama adalah masalah data accuracy. Ya. Accurate nggak di datanya? Ya.
Kalau ngomongin data akurat apa enggak, berarti itu ada proses yang namanya pengambilan data, collection. Collection data itu juga jadi challenge buat perusahaan. Kenapa? Bayangkan sekarang kalau kita mau ngungkapin isu lingkungan, spesifik terkait misalkan berapa sih emisi yang dihasilkan oleh perusahaan saya. Kalau udah ngomongin emisi yang dihasilkan perusahaan saya, berarti saya harus inventarisir apa saja aset-aset yang menyebabkan emisi itu. Contohnya misalkan saya punya kantor, saya punya pabrik, manufacturing proses, akan ada emisi. Mesin ini menghasilkan emisi sekian, ya kan? Kantor misalkan building di sini, kita pakai listrik, ada emisinya? Pastinya. Ada. Nah, ini bayangkan bagaimana saya mau menghitung emisinya, kemudian saya mengumpulkan data tersebut, dan saya melaporkan dan mengungkapkannya dalam sustainability report. Challenge pertama. Itu ya. Accuracy ya tadi ya? Data accuracy, collections data, belum lagi lengkap apa tidak datanya. Betul. Yang kedua, laporan keuangan. Kita punya istilah yang namanya internal control over financial reporting. Bayangkan sekarang kita mau melaporkan juga informasi sustainability. Ya, artinya kita harus establish juga pengendalian internalnya, internal kontrolnya. Kita harus pastikan memang ada pemisahan fungsi, misalkan siapa preparernya, kemudian siapa reviewernya. Ya, yang ketiga, mungkin nggak data-data itu saya kumpulkan manually. Bayangkan untuk perusahaan yang besar, punya cabang di mana-mana, operation di mana-mana, pabrik ada di mana-mana. Kalau saya kumpulin manual, mungkin nggak? Waduh. Berapa banyak sumber daya yang saya harus rekrut gitu kan? Nah, perlu yang namanya sistem. Nah, bayangkan saya mesti establish lagi sistemnya, gitu. Dan itu butuh waktu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah talent. Kita accountant, kita tahu masalah pengungkapan laporan keuangan. Tapi kita tahu nggak masalah isu-isu lingkungan? Tahu nggak kita masalah isu-isu sosial? Harus belajar lagi ya? Mungkin harus belajar lagi, atau kita perlu kuatkan kompetensi, kuatkan resources kita dalam perusahaan. Talent. Ya, kurang lebih itu. Nah, belum lagi nanti dari sisi regulasi. Aturannya jelas nggak nih? Di Indonesia bagaimana? Gitu. Terus misalkan, gitu ya? Betul. Misalkan saya punya transaksi dengan stakeholder di negara lain. Mereka punya specific regulations terkait hal ini. Kita harus pahami juga. Nah, itulah mungkin saya stop di situ dulu. Silakan. Karena bisa banyak sekali ya tadi kalau yang saya tangkap ada terkait dengan data, accuracy, completeness, nanti harus ada yang namanya internal control untuk sustainability reporting, sistem dan juga talent juga ya, memang banyak sekali. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang kayak challenges ya, kalau gitu dari sudut pandangnya praktisi ya, tips and tricks untuk bisa menghadapi challenges seperti itu. Mungkin kita limit ke 3, Puja, yang paling tips and tricks yang paling andal untuk bisa menghadapi PSBK 1 dan PSBK 2 ini. Mulai membaca. Mulai membaca standarnya ini bicara apa. Tadi saya sampaikan mungkin di pertanyaan sebelumnya, kita lakukan gap analysis. Ya, jadi kita pahami dulu standarnya bicara apa, kita bandingkan dengan current reporting kita seperti apa. Yang kedua, assess internal organizational structure kita. Kita punya nggak resources? Punya nggak kompetensi? Punya nggak sistem? Kalau misalkan nggak, pertanyaannya apakah kita mau establish sendiri atau kita cari konsultan? Ya kan, cari konsultan, minta bantuan gitu kan. Pengembangan kapasitas, kompetensi, nggak masalah. Bisa internal, bisa eksternal. Ya, seperti itu. Nah, yang paling penting lagi adalah sebenarnya support dari board. Governance. Ya, jadi teman-teman di lapangan banyak yang cerita, Pak, saya mau menerapkan ESG program, tapi kemudian ditolak oleh dewan. Ketika masuk ke meja dewan direksi, ditolak. Apalagi nih, cost lagi nih. ESG ini cost lagi nih. Benefitnya apa sih buat perusahaan? Ya, kenapa kita harus invest dan lain sebagainya. Nah, ini perlu support dari dewan, dari governance. Nah, jadi mungkin pesan saya adalah ya kita lakukan sosialisasi, awareness nggak hanya di level working level, tapi masuk di level management, terutama dapat support dari sisi governance. Bisa lewat dari dewan direksi, komisioner, atau komite audit.
Oke, terima kasih banyak Puja. Jadi tadi untuk menghadapi challenges atau tantangan-tantangan ini, jadi tadi ada beberapa tips and tricks gitu ya. Nomor satu, tadi kita harus membaca PSPK 1 dan 2 in detail. Kemudian yang kedua, kita bisa assess internal, kira-kira apakah kita sudah mumpuni, atau mungkin kita butuh seek external consultants, atau mungkin seek external help gitu ya, untuk bisa membantu kita dalam perjalanan ini. Dan yang ketiga adalah board buy-in gitu ya. Jadi board ini juga harus tahu terkait dengan PSPK ini dan mereka juga harus support gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Puja atas waktunya hari ini dan juga insights-nya hari ini, belajar banyak sekali. Kalau saya bisa rangkum secara singkat, jadi PSPK 1 dan PSPK 2 ini itu menegaskan bahwa konsep sustainability ini sekarang tidak terpisahkan ya dari pelaporan keuangan, tapi dia integrated, sudah menjadi satu dan juga bisa memberikan informasi sebenarnya nilai perusahaan ini bagaimana dan dapat dikomunikasikan secara transparan kepada investor seperti itu. Oke, untuk para viewers dan juga para listeners yang ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan mengakses publikasi kami di AirGlance PSPK 1 dan PSPK 2 yang tersedia di halaman website KPMG Indonesia. Baik, sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode KPMG Insight Live berikutnya. Thank you. Terima kasih.